Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Jawanul Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A, salah satu mahasiswa dari Universitas Saputra. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya tentang akuator introduction. Nah, yang pertama saya akan menerangkan akuator. Jadi apa itu akuator? Akuator merupakan suatu alat atau peralatan mekanis untuk dapat menggerakkan dan mengontrol suatu mekanisme di dalam sebuah sistem. Nah, akuator ini juga diaktifkan oleh lengan mekanik yang umumnya digeserkan oleh jenis motor listrik dan dapat dikendalikan oleh pengontrol dengan cara pengendalian lewat valve. Nah, maupun pengontrol secara otomatis yang telah diprogram diantaranya oleh mikrokontroler. Nah, akuator hidrolik ini juga merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban dan mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Nah, untuk akuator hidrolik ini juga merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban dan mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Pada akuator introduction ini ada tiga tipe geraknya. Yang pertama ada silinder hidrolik, yang kedua ada motor hidrolik, yang ketiga ada akuator putar hidrolik. Nah, untuk silinder hidrolik ini artinya untuk gerakan linear, sedangkan motor hidrolik untuk gerak putar kontinu. Yang ketiga ada akuator putar hidrolik. Nah, untuk akuator putar hidrolik ini untuk gerakan melingkar dengan sudut putar yang terbatas. Nah, itu merupakan tiga dari tipe akuator introduction. Nah, terus yang selanjutnya ada klasifikasi dari akuator hidrolik. Yang pertama ada akuator linear, yang kedua ada akuator rotari. Nah, untuk akuator linear ini fungsinya untuk menghasilkan tenaga ataupun menghasilkan tenaga gerak lurus. Sedangkan untuk akuator rotari menghasilkan tenaga putaran atau gerakan yang berputar. Jadi perbedaannya, kalau akuator linear tenaga gerak lurus, sedangkan akuator rotari gerakan yang berputar. Nah, untuk akuator linear ini bisa disebut juga silinder hidrolik, merupakan tipe linear akuator. Namun sini juga disebut sebagai rem, jack, dan stoker. Dan seterusnya ada akuator hidrolik single acting cylinder dan ada juga yang double acting cylinder. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang single acting cylinder. Nah, yang pertama ada akuator hidrolik single acting cylinder, yang artinya jenis silinder yang memberikan tenaga hanya dalam satu arah. Nah, sedangkan double acting cylinder adalah akuator yang mempunyai tenaga dalam dua arah. Untuk single acting cylinder sendiri, tekanan oli hanya bekerja satu sisi pada piston dalam silinder. Nah, piston dan rod terdorong keluar dari housing untuk menggerakkan beban. Nah, yang selanjutnya aliran oli yang diarahkan kembali ke tangki hidrolik. Nah, pada double acting cylinder, nah, oli yang bertekanan masuk pada salah satu sisi untuk mengeluarkan silinder rod pada sisi yang lain. Adalah untuk memasukkan silinder rod seperti fluida atau oli dari sisi yang berlawanan, diarahkan kembali menuju ke tangki. Nah, itu merupakan dari double acting cylinder. Nah, yang selanjutnya ada sirkuit ataupun diagram hidrolik. Nah, untuk sirkuit dan diagram hidrolik ini diagram yang digunakan untuk acuan untuk mendesain ataupun merancang suatu rangkaian sesuai dengan yang kita kehendaki bila telah tersedia komponen-komponen sistem hidrolik. Nah, untuk sirkuit diagram hidrolik ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang rangkaian hidrolik. Yang pertama, yang tentunya tujuan penggunaan rangkaian, yang terus ketersediaan komponen, dan yang ketiga konduktor dan konektor yang digunakan macam apa. Terus yang terakhir, tekanan kerja sistem hidrolik berapa. Nah, untuk yang selanjutnya ada sirkuit diagram hidrolik prosedur. Nah,
Yang pertama ada cara membuat diagram rangkaian, biasanya membuat tata letak komponen sebagai berikut. Nah, diantaranya akuator diletakkan pada gambar yang paling atas, terus unit pengatur diletakkan di bawahnya. Dan yang ketiga, unit tenaga diletakkan pada bagian paling bawah. Setelah simbol-simbol komponen lengkap dalam layout ataupun tata letak, barulah digambar garis-garis penghubung sebagai gambar konduktor dengan garis-garis sesuai dengan macam konduktor yang digunakan. Nah, itu merupakan penjelasan dari sirkuit diagram prosedur. Nah, mungkin cuma itu yang bisa dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.